Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Sofia Ningsih dari program studi Hukum Tata Negara Lokal 3. Di sini saya akan membahas tentang cara memparafrasakan bahan kutipan. Sebelum kita lanjut, apa sih pengertian dari parafrasa itu sendiri? Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan tanpa menggunakan kutipan langsung. Cara memparafrasakan bahan kutipan ada 3 cara, yaitu memeriksa kutipan, menggunakan kata-kata sendiri, dan memasukkan sumber kutipan. Yang pertama, memeriksa kutipan. Kita bisa memilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Kita bisa meringkasnya dan memilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung. Yang kedua, kita bisa membuat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis seperti poin atau argumen utama, kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Yang ketiga, kita bisa memparafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika kita bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata kita lebih banyak, dan kita tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Yang keempat, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika kita membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh, politik, selebritas, atau penulis. Cara yang kedua, menggunakan kata-kata sendiri. Yang pertama, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Kita harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Kita bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. Yang kedua, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman kita terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa kita orisinal. Artinya, kita juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai kita. Yang ketiga, bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Dengan cara merevisi dan cobalah meminta orang lain membaca kutipan asli dan parafrasa Anda. Yang keempat, pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang, tanpa sadar parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen kita tetapi tidak akurat. Yang kelima, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Karena parafrasa ditulis dengan kata-kata sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa sendiri. Cara yang ketiga, memasukkan sumber kutipan. Yang pertama, periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Kita harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Yang kedua, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Kita harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Yang ketiga, masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari dalam bibliografi, akan tetapi tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. Yang keempat, buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi.
Kita harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Sekian pembahasan tentang bagaimana cara memparafrasakan bahan kutipan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini akan berguna di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.